Ini ada kipas Crispo, kita coba colokin ya, karena mati. Ini tipenya dulu, tipenya dari ini ya, EFS 40S, dayanya 80 watt ya. Ini saya ukur ini 8 in ya. Kita sudah colokin, kita on kan dulu. Kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, tidak ada gerakan ya. Kita coba cek kotor ini bisa dibersihkan nanti. Kita cek listrikannya dulu. Untuk membongkar ini baut-bautnya ada 5 ya, buka semua. Kalau misalkan bautnya susah, digergaji aja, nanti ganti kabel dis. Habis buka baut-bautnya, ini kipasnya, blade-nya ini biasanya pakai kunci L ya, kunci L. Ini nanti kita bongkar. Oke teman-teman, ini rupanya udah berkarat. Ini di asnya ini tadi sangat sulit karena saya nggak punya tracker ya, tracker segitiga untuk bisa ngangkat ini, karena ini berkarat. Awalnya ini kesulitannya, ini kunci L nya dari blade nya ini, sampai saya korbankan kunci L ya. Kunci L ini bajanya bukan baja yang vanadium, ini dari bengkong ini, sampai bengkong-bengkong gini. Kalah sama karat yang ini sampai 2 ini saya korbanin. Tapi saya bantu dengan tang, saya paksa biar ini berkorban, tapi akhirnya lepas juga ini karena udah berkarat. Jadi sebelumnya saya bantu dengan minyak, ini tetesin. Nah ini diketok, ini rupanya karat parah. Ini banyak rambut juga banyak karat, jadi harus diamplas nanti ya. Ini penyebab mati bisa jadi karena panas, sekring bisa putus. Nanti kalau saya lihat sekring harusnya direkomendasikan sekring harus pasang di dalam. Tapi kalau misalkan ini sekalian nggak masalah kalau bagi saya ya. Tapi bagi teman-teman harus pasang di dalam ya sekring, karena sekring thermofuse fungsinya dia akan mati mengamankan lilitan motor kalau tercapai suhu panasnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tracker, kalau ini sangat sulit di tracker, jadi untuk mendorong asnya bisa mengangkat ini ya, blade nya ini. Jadi karena saya nggak punya tracker, saya tadi bantu sama besi, saya ketok asnya, akhirnya lepas juga dari karatnya. Cuma agak susah ya, rekomendasi punya tracker ya, karena saya nggak punya. Ini teman-teman, setelah saya bongkar ya, ini keras banget ini. Jadi ini bautnya dibuka, ada 4 baut ya, 1 2 3 4. Buka, nanti dicopot terus diamplas asnya, karena ini karatan ya, ini menyebabkan bisa sekring putus. Jadi ini karena nggak bisa nyala, sekring putus. Ini perlu diketahui, ini kipas Crispo ya, 8 in. Ini strum dari listrik itu kabel coklat sama kabel biru. Kabel coklat ke speed 1 itu putih, speed 2 itu abu-abu, speed 3 itu yang biru. Ini yang dari kabel motor. Nah kabel birunya kabel colokan listrik ke merah ya. Nah ini sekringnya putus, sekring itu ada di merah ini. Ini kapasitor itu ada kuning sama biru yang dari motor ini. Kapasitor ini kita buka aja ini. Nanti saya sebenarnya rekomendasi
untuk sekring Thermofuse itu harus dipasang di dalam, tapi saya nggak mau resiko merusak kawat email yang lembut itu. Seringkali saya kurang, karena mata saya kurang cermat, sehingga seringkali celaka. Nah, saya pakai sekring Thermofuse nya saya taruh di luar aja. Nanti pasangnya ini kabel merah yang ke fuse ini dilepas saja, jadi masangnya ini kabel biru ke jumper ke sini ya. Ini kan ada kabel birunya dari motor, ini ada dua, kabel biru sama kabel kuning yang ke kapasitor. Nah, ini nanti cara jumper sekringnya itu kabel biru yang dari kabel ini listrik ke salah satu, kalau enggak di kabel kuning kapasitor ini, kalau enggak di kabel biru sama kabel biru yang di ini kapasitor ini. Ini nanti kalau misalkan terbalik, ini arah putarannya yang benar itu putar ke kanan, tapi kalau kebalik ke kiri berarti tinggal balik, kalau enggak yang kuning biru ya. Jadi ini biru yang kabel colokan ke biru ini, kalau enggak biru dari colokan ke kabel kuning untuk sekring ya. Seperti diketahui, karena ini keras, jadi saya mau buka ini dulu. Saya buka, saya hilangkan kotoran, biasanya rambut-rambut atau debu. Karatnya kita amplas pakai amplas halus, terus kasih minyak ya. Setelah ini yakin lancar, baru nanti kita urus masalah sekringnya. Sekring saya jumper di luar aja. Oke, ini teman-teman setelah dibuka ini debunya ya ampun kayak gini. Ini kapasnya juga kering ya, ini perlu diminyakin lagi. Dan ini nggak bisa dilepas nih, karatan parah ini, sulit dilepas. Aslinya itu harus mudah ya, ini karena sulit nih, agak dipaksa lepas, terus kemudian diamplas. Ini yang kabel sekringnya itu, ini dari kabel colokan ini dari biru ke kabel merah ini. Kalau mau ngurut ya, direkomendasikan sih ganti Thermofuse di dalam. Kalau mau ngurut di sini kabel merah ini dibuka pelan-pelan, ini pasti ada sekringnya. Cuma saya nggak mau resiko, seringkali karena mata saya kurang cermat, jadi saya pasang di luar. Tapi itu tidak direkomendasikan ya. Direkomendasikan Thermofuse harus ada di dalam lilitan ini, karena dia bisa membaca suhu temperaturnya. Kalau dia over, sekringnya putus, mengamankan lilin ini. Ini yang punya nggak mempersoalkan, saya taruh di luar. Kalau putus, kalau ada gantinya, ganti motor itu ya. Ini teman-teman, ini saya kasih gambaran. Ini motor ada dua kelompok kabel, itu kabel speed ya, putih, abu-abu, biru. Putih itu speed 1, abu-abu speed 2, biru itu speed 3, dan kabel merah. Nah, ini kabel merah ini nyambung ke kabel colokan listrik yang warna biru. Nah, kabel colokan listrik yang warna coklat ke speed ya. Nah, ini karena sekringnya putus, sekring itu ada di sini merah, jadi merah itu dilepas. Jadi yang ini kabel biru dari colokan listrik langsung masuk ke salah satu kaki ini, kelompok kabel kedua, yaitu kabel kuning dan kabel biru. Kabel kuning dan kabel biru ini aslinya langsung ke kapasitor ya. Kapasitor di sini pakai 3 mikro. Jadi ini kabel merahnya diputus, kabel biru dari colokan listrik langsung di jumper ke kabel biru kaki kapasitor atau kabel kuning. Ini kenapa
ke kabel biru atau kabel kuning. Kalau arah putaran ini pita itu ke kanan, itu berarti betul ya. Kalau arah pita putarannya ke kiri, itu kebalik. Jadi ini saya ulangin, ini kabel speednya putih, abu-abu, biru ya. Putih 1, abu-abu ini speed 2, yang biru ini speed 3. Ini kabel colokan listrik warna coklat, ini kabel colokan listrik warna biru. Yang merah ini yang ke sekring, ini diputus. Nah, ini diputus, jadi kabel merah kelompok 1 ini nggak usah. Nah, kabel biru yang dari colokan listrik ini kita pakai jumper ya, kita pakai jumper. Nah, jumpernya ini dimasukkan ke salah satu. Kalau enggak kabel ini aslinya kabel kuning sama kabel biru. Ini kelompok kabel yang kedua ya, kabel biru sama kabel kuning yang ke kapasitor. Ini kita jumper ke salah satu, misalkan kabel kuning dulu. Nih kabel biru dari colokan, ini diputus dari kabel merah, kita jumper ke kabel biru dulu. Kita lihat pita kalau berputar ke arah kanan itu betul arah putaran, tapi kalau misalkan salah, ini jumperannya ditaruh di kabel yang warna biru. Nah, ini pertama kabel kuning dulu, bisa dicoba. Kalau salah di jumper ke kabel biru. Ini saya jumper di kabel biru dulu ya. Kita coba speed 1 dulu ya. Ini betul kan, ini jumpernya ke kabel biru. Ini kita colokin ke listrik, kita lihat arah putarannya betul kak. Ini putarannya ke kanan ya. Nih terakhir itu ke sini, berarti betul ke kanan. Nah, kalau ini yang kabel biru, ini kabel biru, jadi ini kabel biru dari colokan di jumper dengan kabel biru itu putaran kanan. Sekarang saya coba untuk membuktikan arah putaran motor ini. Kabel biru saya jumper ke kapasitor yang kaki kabel kuning ya. Ini saya coba, saya pindah di kabel kaki kuning ya. Ini kabelnya kecil banget, ini saya takut kena bodinya. Hati-hati ya, main listrik ini aman ya. Ini masih speed 1, ini saya coba colokin, arahnya kebalik apa. Nah betul, arah ke kiri. Nah ini betul ya. Terakhir gini ya, terakhir. Berarti kalau ini pakai kabel kuning, berarti arahnya putaran ke kiri. Kalau betul itu kabel yang biru jumpernya. Ini coba, ini kita colokin sambil lihat putaran kanan betul ini, betul ya, kanan ya, betul. Betul ya, kesini. Jadi itu yang betul. Ini kabel merahnya nganggur ya. Ini bukti kabel merahnya nganggur, gak dipakai. Ini kabel biru pakai jumperan nih. Ini akhirnya ya. Ini yang kabel menuju sekring, kabel merah kita lepas dan kita langsung isolasi buat pengamanan. Kabel dari sini warna biru yang harusnya ke merah, ini birunya ke salah satu kaki kapasitor, tapi sebelumnya lewat ini saya kasih sekring termopis ini ya,
Cuma ini sebenarnya nggak berfungsi ya, karena termofuse itu dia akan putus dari temperatur maksimal yang tercapai panasnya di bodinya itu ada. Tapi ini saya fungsikan sebagai sekring saja. Di kaki warna biru ya, yang kaki warna kuningnya yang di kapasitor ini langsung diamankan pakai isolasi, kan tadinya pakai ini. Nah ini kalau saya lepas isolasi saja, ini dirapikan ya pakai isolasi listrik. Oke ya, sekedar memberitahu karena saya terbalik ya daripada teman-teman juga lakukan hal yang sama. Ini rupanya ini yang model baut bintangnya ini harus di sana ya. Jadi ini yang ini di atas. Ciri-cirinya ini ada tempat lednya. Ini jangan pakai yang baut bintangnya jangan menghadap dari sini. Ini kebalik, ini baut bintangnya harus di sini, yang di bawah ini harus di atas ya. Ini harus saya bongkar. Ini belajar dari kesalahan saya nih. Ini yang ciri-ciri ini baut blade-nya. Ini bautnya harus baut yang panjang ya, biar nanti ada 4 ini buat dudukan di sini ya. Ini dudukannya 4 ini. Satu. Ini teman-teman, nah ini kalau misalkan tadi baut bintang misalkan, ini nggak bisa buat dratnya ya, nggak bisa buat baut ini. Tapi ini karena sudah dibalik makanya bisa ini. Nah ini baut posisi ada 4 buat dudukan di covernya ini. Akhirnya sudah bisa dirangkai kembali ya. Oke, kita coba colokin ke listriknya. Satu kita putar. Kalau arah putaran dinamonya benar, arah kanan, kipasnya ke sana ya. Kalau arahnya kebalik, kipasnya mundur ya, belakang. Ini speed 2, speed 3, lebih kencang. Oke, inilah Crispo 8 in. Ini berguna dan bermanfaat. Terima kasih teman-teman.